Halo semua, saya Niken. Teman-teman, di video yang part kedua ini, saya akan membahas mengenai masalah shading atau teknik mengarsir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengarsir sini, terutama untuk membuat midtone. Proses shading, terutama untuk gambar yang tidak berwarna, itu akan jadi sangat menentukan apakah hasil gambar itu tampak flat atau bisa tampak lebih hidup dan lebih tampak 3 dimensi. Mau tahu penjelasan lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Yuk. Teman-teman, dalam membuat arsir atau shading ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan alat-alat yang digunakan. Selain pensil, ada alat-alat lain yang harus disiapkan. Alat-alat ini namanya blender. Bukan blender yang untuk bikin jus buah ya. Blender itu maksudnya alat untuk mencampur dan meratakan partikel grafit yang sudah digoreskan di atas kertas. Blender ini bisa macam-macam bentuknya. Nah, kalau di sini saya menggunakan tisu dan juga blending stump. Selain dua alat yang saya pakai itu, juga biasa dipakai alat-alat lain untuk proses blending. Ada kuas, spons, kapas, cotton buds atau kapas telinga, kain yang halus. Ini kain yang halus itu seperti kain yang dipakai untuk lap kacamata ya. Juga sering dipakai kanebo, kain kanebo untuk lap motor biasanya. Atau sering juga memblending dengan menggunakan jari. Nah, khusus yang pakai jari ini buat kalian yang tangannya gampang berkeringat, ini sangat nggak disarankan ya untuk pakai jari dalam proses blending. Untuk mulai membangun midtone ini, saya biasa menggunakan pensil yang keras. Bisa pakai pensil HB atau B, tergantung kebutuhan. Yang jelas, midtone ini berada di antara highlight atau daerah terang yang terkena cahaya, dan juga shadow atau daerah yang lebih gelap. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah teknik dalam mengarsir, terutama ketika membangun midtone. Yang kita inginkan dalam proses ini adalah value atau tingkat kegelapan yang merata di seluruh area permukaan kulit. Yang saya lakukan adalah menggoreskan pensil dengan sangat ringan. Pegang pensil dekat dengan pangkalnya. Bisa dengan tripod grip, seperti kita memegang pulpen atau pensil untuk menulis. Bisa pakai overhand grip, bisa juga memegang pensil seperti memegang kuas ketika kita melukis pakai cat minyak di atas kanvas. Dengan memegang pensil dekat dengan pangkalnya, goresan yang dihasilkan bisa tipis. Usahakan untuk memberikan tekanan yang merata di seluruh permukaan. Jangan ada goresan yang lebih tebal dari goresan yang lain. Proses ini mengandalkan kemampuan motorik kita untuk mengontrol tangan. Proses ini tidak selalu mudah ya teman-teman, perlu latihan. Perhatikan sudut pensil dan berikan tekanan yang tepat agar hasilnya merata. Hal penting ketiga adalah kesabaran. Walau kesabaran ini harus diterapkan di semua tahapan menggambar, menurut saya sih yang paling butuh kesabaran adalah ketika mengarsir dan membentuk detail. Menurut Brent Eviston dalam bukunya The Art and Science of Drawing, perbedaan antara pemula
dan seniman yang sudah berpengalaman adalah dalam menggoreskan garis. Seorang pemula cenderung untuk membuat garis yang langsung tebal, tapi seniman berpengalaman membangun suatu bentuk dari garis-garis tipis dengan banyak layer. Demikian juga ketika membangun arsir dan detail gambar. Seorang seniman harus bisa bersabar untuk membangun arsir dan detail sedikit demi sedikit, melakukan berbagai penyesuaian di sana-sini. Jika menggambar dengan menggunakan referensi, baik foto ataupun live drawing, ada proses secara terus-menerus, mulai dari mengamati, menganalisis, lalu menggoreskan di atas kertas. Hal keempat adalah pengetahuan tentang pencahayaan dan value atau gelap terang ya. Seperti yang kita ketahui, semua benda memantulkan cahaya sesuai dengan bentuknya. Misalnya saja benda yang berbentuk bola, area yang terkena cahaya, yang sama sekali tidak terkena cahaya, atau yang memantulkan cahaya, pasti berbeda dengan benda yang berbentuk balok. Kalau kita bisa menggambarkan ini dengan baik, maka benda yang kita gambar itu akan nampak 3 dimensi dan lebih realistis. Teman-teman, poin-poin penting yang saya sebutkan tadi memang tidak semuanya bisa dikuasai secara langsung. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Teman-teman, simak terus lanjutan video ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi proses shading dan membangun detailnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan kalau dirasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa.